Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya, Aya Nufus. Pemirsa, tersangka kasus korupsi Kementan Syahrul Yassin Limpo, Kamis dini hari tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama istri kembali ke Jakarta usai mengunjungi orang tuanya yang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Syahrul dan istri keluar melalui pintu timur lobi kedatangan domestik dan langsung menuju kendaraan yang mengantar ke kediaman. Pada hari Rabu kemarin, Syahrul seharusnya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK namun mangkir karena alasan keluarga. Sementara itu KPK resmi umumkan 3 tersangka korupsi di Kementan. Salah satunya ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka. Diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024, 2 KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik. Ya pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo batal memenuhi panggilan KPK pada hari Rabu kemarin. Pembatalan terjadi karena Yassin Limpo menjenguk ibunya yang sakit di Makassar. Meski tidak memenuhi panggilan, KPK kemudian mengumumkan SYL sebagai tersangka. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedianya dilakukan pada hari Rabu. Namun melalui tim kuasa hukumnya, SYL mengirimkan surat ke KPK untuk penjadwalan ulang pemanggilan. Pihak keluarga menjelaskan permintaan ini karena SYL bertolak ke Makassar untuk menjenguk ibunya yang terbaring sakit. Kami mewakili keluarga memohon kepada teman-teman untuk memberikan semacam privasi kepada keluarga karena kebetulan nenek kami sementara sakit di dalam dan Pak Syahrul juga sudah berkomitmen untuk mengikuti semua proses-proses hukum yang akan dilewati oleh beliau. Jadi kami memohon kepada teman-teman untuk memberikan privasi kepada keluarga untuk kita bisa merawat orang tua kami, nenek kami yang sementara sakit. Rabu malam KPK menetapkan SYL sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersama 2 anak buahnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono kembali diperiksa KPK. Kasdi diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Kementan. Namun hari ini Sekjen Kementan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Kasdi Subagio tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 9:40 pagi dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Kasdi akan menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, Kasdi Subagiono telah menjalani pemeriksaan selama 11 jam kemarin. Kasdi mengaku dicecar sebanyak 17 pertanyaan oleh penyidik KPK, namun Kasdi tak memberikan keterangan mengenai materi pemeriksaan. Di sisi lain, pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo hadir sebagai saksi terkait kasus korupsi BTS Kominfo. Menpora membantah menerima bingkisan uang senilai 27 miliar rupiah. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Ia didatangkan terkait kasus korupsi BTS Kominfo. Menariknya, Menpora mengaku tidak kenal dengan Johnny G. Plate.
meskipun pernah satu kabinet sebagai sesama menteri. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Pernah enggak Pak Menteri, Pak Joni Gerard Plate bicara dengan saudara soal-soal ya urusan kementerian masing-masing? Ada? Tidak pernah Pak, saya tidak pernah dengan beliau dan tidak pernah komunikasi sama sekali. Bahkan waktu saya jadi menteri juga belum sempat silaturahmi. Belum? Oh, belum sempat. Oh. Akan tetapi dalam kesaksiannya, Dito memang pernah bertemu 2 kali dengan terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo, yakni Galumbang Menak Simanjuntak. Dito menegaskan dalam pertemuan tersebut tidak ada pemberian uang, bingkisan, ataupun titipan uang senilai 27 miliar rupiah untuk menutup kasus-kasus tertentu. Tidak lain daripada itu si Galumbang Menak itu pernah ketemu saudara. Betul. Membicarakan masalah ada yang untuk usaha menutup kasus BTS ini loh Pak. Siap. Jadi saudara mungkin sudah tahu juga kabarnya di media. Benar sudah baca kan? Waktu itu tidak tahu yang mulia. Waktu mana? Waktu pertemuan itu saya tidak mengikuti. Tidak, iya. Oh, yang sekarang yang mulia? Iya. Oh ya, tahu. Iya. Sebenarnya saya juga berkembangnya waktu persidangan ini. Betul yang mulia. Iya kan? Itu yang perlu konfirmasi dengan saudara. Siap. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja. Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima Kan bingkisan. tidak melanjutkan pertanyaan apa isi bingkisan itu? Kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya Pak. Iya. Tapi kalau dari sense Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan Pak. Katanya itu uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dollar dan Singapura dolar. Gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima bingkisan itu ya. Iya. Nah, ini kan keterangan saksi berkembang sehingga saudara dihadirkan di depan persidangan ini. Selama persidangan, hakim masih mempertanyakan misteri pemberian bingkisan yang berisi uang 27 miliar rupiah. Namun Dito Aryo Tejo tetap membantah tuduhan bahwa ia mengetahui sumber uang tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat mingguan yang dilakukan di Gedung High-End Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam rapat ini, tim pemenangan Ganjar mengangkat 2 nama untuk masuk dalam struktural deputi. Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat mingguan yang dilakukan di Gedung High-End Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Rapat ke-6 yang diagendakan secara tertutup ini membahas terkait pemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pilpres 2024, serta pemantapan hasil rapat yang dilakukan khususnya untuk pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU. Dalam agenda pertemuan tersebut, tim pemenangan Ganjar setidaknya mengangkat 2 nama yang masuk dalam struktural TPN, diantaranya Andi Wijayanto sebagai Deputi Politik 5.0 dan Komjen Purnawirawan Luki Hermawan sebagai Deputi Kinetik Teritorial. Dalam hal ini, Andi nantinya akan bertugas sebagai pangkalan database TPN, sedangkan Luki Hermawan bertugas sebagai penghubung segmen pemilih saat pemilu mendatang. Namun pada hari ini ada 2 deputi yang akan saya umumkan dengan pertimbangan yang bersangkutan adalah seorang tokoh yang memiliki kredibilitas dan juga profesionalitas. Yang pertama adalah Deputi Politik, kami katakan Deputi Politik 5.0 atau 5.0, yaitu Bapak Andi Wijayanto yang ada di sebelah kanan saya. Lalu yang kedua adalah Deputi Kinetik Teritorial, yaitu di sebelah kiri daripada Pak Gatot sendiri, yaitu Pak Komjen Purnawirawan Luki Hermawan. Arsyad juga menjelaskan, pemilihan 2 nama tersebut berdasarkan pertimbangan kriteria tokoh yang memiliki kredibilitas dan profesionalitas.
Nantinya akan ada penambahan deputi lain yang masuk dalam struktural tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, Rian Rahman Leman, iNews melaporkan. Bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo hadir memberikan kuliah umum di 2 universitas ternama di kota Bandung, Jawa Barat. Baca pres yang didukung Partai Perindo ini pemirsa mengajak mahasiswa untuk turut serta dan berperan aktif dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo menghadiri acara kuliah umum di Universitas Parahyangan, Kota Bandung, Jawa Barat. Di hadapan mahasiswa, Ganjar mengingatkan suara dari kalangan anak muda mendominasi pada pemilihan umum 2024 mendatang. Selain membagi pengalamannya hingga masuk bursa presiden, Ganjar juga mengajak mahasiswa untuk terlibat langsung dalam politik. Ada banyak cara untuk bisa membangun republik ini dan berkontribusi. Dan tadi saya ceritakan orang-orang yang pernah masuk di dalam partai politik sampai hari ini masih, dan kemudian ada meritokrasi yang ada di sana. Maka itu menjadi salah satu pilihan. Mengundang ketiga calon, sebenarnya bakal calon presiden. Memang hari ini kami mendapat konfirmasi bahwa Pak Ganjar hadir, tapi kami sedang berkonfirmasi juga dengan 2 yang lain. Jadi netralitas, independensi universitas itu menjadi penting, dan kami tugasnya menyiapkan generasi muda untuk terlibat dalam politik. Selain di Universitas Parahyangan, Ganjar Pranowo juga mengisi kuliah umum di Universitas Kristen Maranatha. Baca pres Partai Perindo ini membagikan pengalaman dan gagasannya dalam membangun bangsa dan negara. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dalam memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, relawan Ganjar di Lampung mengadakan seminar kesehatan mental untuk memotivasi para penyandang disabilitas beserta keluarganya. Sementara di Bandung, Jawa Barat, relawan menguatkan figur baca pres Ganjar Pranowo dengan merangkul seniman dan paguyuban budaya Jawa Barat lewat pertunjukan kesenian reak kuda renggong. Apa yang kita lakukan? Relawan Ganjar Muda Pajajaran GMP menggelar pertunjukan kesenian reak kuda renggong di Desa Cinunu, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. GMP merangkul banyak seniman dan paguyuban budaya Jawa Barat dalam pertunjukan ini dengan harapan bisa menguatkan dikenalnya figur Ganjar Pranowo di tanah Sunda. Meningkatkan kreativitas masyarakat serta menggali potensi ekonomi, relawan Ganjar Sejati mengadakan pelatihan menjahit di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam pelatihan ini, para peserta diajarkan tahapan membuat produk menggunakan mesin jahit, seperti kemeja, tas, dompet hingga karpet, memanfaatkan sebagian bahannya dari limbah kain. Membantu masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan, relawan Ganjar yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Nusantara mengadakan pelatihan pembuatan gula merah di Ogan Komering Ilir. Diketahui gula merah memiliki nilai jual yang sangat tinggi di Sumatera Selatan karena dikenal sebagai bahan pembuatan cuko empepek, kopi gula aren, dan lainnya. Relawan Penamas Ganjar memberikan pembekalan dan pendampingan pemanfaatan BUMDes untuk Indonesia Maju bersama tokoh masyarakat dan pemerintah di Batang, Jawa Tengah. Diharapkan program BUMDes yang sudah digagas di era kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bisa berlanjut dan semakin berkembang dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, relawan Mak Ganjar menggelar seminar kesehatan mental untuk penyandang disabilitas dan keluarganya di Lampung Selatan, Lampung. Seminar yang digelar merupakan upaya Mak Ganjar dalam menciptakan lingkungan sosial yang ramah disabilitas sekaligus mensosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan mental. Sementara itu pemirsa, nelayan pantai Panggarahan di Tasikmalaya, Jawa Barat mengungkapkan mampu menghasilkan pendapatan sebesar 10 juta rupiah per bulan dari jaring ikan yang diberikan oleh relawan Ganjar. Relawan nelayan Balat Ganjar memberikan bantuan jaring ikan kepada nelayan di pantai Pasanggerahan, Desa Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat.
Nelayan diberikan sejumlah jaring ikan dengan kualitas tinggi yang berukuran 8 inci. Dengan jaring tersebut, nelayan mampu menangkap berbagai jenis ikan bernilai tinggi hingga 10 kg setiap harinya. Sehingga nelayan Pesanggerahan bisa meraih pendapatan sebesar 10 juta rupiah per bulan. Kalau dijual itu per kilonya 40.000, kalau warga yang beli itu bisa 50.000 juga. Ya kurang lebih 10 juta. Alhamdulillah bagus sekali Pak, berkualitas. Kurang lebih 10 tahun. Bisa kalau kita pandai menggunakannya 20 tahun. Kami terima kasih kami ucapkan kepada santri Dukung Ganjar yang relawan santri Dukung Ganjar menyalurkan bantuan untuk pembangunan Ponpes Tahfiz Suro Manroa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan berupa material seperti pasir, semen, dan juga batu bata untuk pembangunan ruang kelas. Dengan adanya bantuan dari relawan Ganjar ini, harapkan dapat membuat santriwan dan santriwati lebih bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Pembelajarannya sehari-hari mereka mempelajari tahfiz Quran, setelah itu juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Tidak hanya sekedar ilmu agama, juga ilmu umum. Jadi ketika keluar dari sini, apa yang mereka... Pemirsa, relawan Baca Pres Ganjar Pranowo terus menggelar aksi sosial dan menampung aspirasi masyarakat di berbagai daerah. Sahabat Ganjar sebagai relawan yang lahir di masyarakat kembali mengabdikan diri dengan menggelar rangkaian aksi sosial di berbagai daerah. Diawali dengan kegiatan berbagi air bersih yang berlangsung di Kabupaten Lebak, Banten. Kepedulian relawan terkait krisis air bersih ini diapresiasi oleh warga yang lebih dari 4 bulan terdampak musim kemarau. Sahabat Ganjar juga berbagi keberkahan mengadakan bazar murah di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ratusan warga hadir untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau. Melalui rangkaian kegiatan di berbagai provinsi ini, sahabat Ganjar menampung aspirasi dukungan masyarakat terhadap Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Yang kecil gitu. Ya, pemirsa, harga beras naik. Relawan Sandiaga Uno adakan program terus tebus sembako 10 kali lipat lebih murah di Sumeneb, Jawa Timur. Program tebus sembako yang dijual 10 kali lebih murah, maksud kami, digelar di UMKM Sahabat Sandi di Desa Aeng Panas, Kecamatan Paragan, Sumeneb, Jawa Timur. Masyarakat pun menyambut antusias karena harga sembako senilai Rp50.000 ini hanya ditebus dengan uang Rp5.000 saja. Paket sembako untuk meringankan beban masyarakat Sumeneb ini terdiri dari beras 2,5 kg dan minyak goreng 1 liter. Warga yang menerima bantuan mengaku senang karena bisa mengurangi pengeluaran ekonomi keluarga mereka di tengah kenaikan harga beras. Buat kami sebagai wanita, ibu rumah tangga sangat membantu dengan adanya program ini. Dengan adanya program ini, kami sangat berterima kasih kepada Pak Sandiaga Uno. Menparekraf Sandiaga Uno memuji dan mengapresiasi event Mojo Batik Festival 2023 yang digelar di alun-alun kota Mojokerto, Jawa Timur. Pertunjukan batik khas Mojokerto yang ditampilkan melalui peragaan busana ini menampilkan ragam batik karya pelaku UMKM dari kota yang memiliki situs peninggalan kerajaan Majapahit. Didampingi Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri gelaran Mojo Batik Festival 2023 yang digelar di alun-alun kota Mojokerto, Jawa Timur. Penampilan batik khas Mojokerto dari pelaku UMKM di kota yang memiliki situs sejarah peninggalan kerajaan Majapahit ini ditampilkan dalam sebuah pertunjukan busana yang dikemas dengan sebuah pertunjukan seni tari daerah. Mojo Batik Festival di tahun 2023 ini telah memasuki tahun ke-7 dan mendapatkan apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemasannya saya sangat kagum dan saya merasakan ada satu semangat dan
getaran vibrasi dari para pelaku ekonomi kreatif khususnya industri batik di Mojokerto ini, dan menurut saya ini sudah layak menjadi event nasional. Selain menampilkan batik karya desainer lokal dan pelaku UMKM Kota Mojokerto, hasil kurasi serta pendampingan Kemenparekraf, event ini juga menampilkan fashion show busana karya desainer internasional dan nasional yang menggunakan batik Kota Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo melantik kepengurusan baru DPW Partai Perindo Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah resmi dilantik, kepengurusan baru diminta mampu untuk mencapai target perolehan kursi 2 digit untuk menciptakan Indonesia yang sejahtera. Pemberian bendera Pataka Partai Perindo dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo kepada Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara Afdal menjadi penanda disahkannya kepengurusan baru Partai Perindo di Sulawesi Tenggara. Di bawah kepemimpinan Afdal, DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara didominasi oleh struktur kepengurusan yang diisi oleh anak muda dari kalangan milenial dan Gen Z. Para pengurus diminta untuk kerja militan merebut simpati masyarakat demi meraih target 2 digit suara di pemilu 2024. Saya lihat di Sultra ini luar biasa. Ya, dengan ketua baru ya Bung Afdal ini sangat militan dan sangat terencana kerjanya, pakai konsultan juga. Jadi saya lihat sendiri ada rumah pemenangan juga Bapilu untuk memenangkan di Sultra. Jadi sangat-sangat siap. Jadi intinya begini, secara data siap, secara sosialisasi kegiatan luar biasa, secara kualitas caleg juga luar biasa. Saya yakin Sultra bisa memperoleh 2 digit, baik di DPR RI, provinsi maupun di kabupaten dan kota. Pada kesempatan ini, HT bersama seluruh pengurus dan caleg Partai Perindo melakukan pemotongan tumpeng dalam rangka merayakan hari ulang tahun Partai Perindo ke-9. Di usianya ke-9, Partai Perindo diharapkan terus memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai programnya. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Rikonaldo Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pekan depan Mahkamah Konstitusi bakal membacakan putusan dari sejumlah perkara uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia capres dan cawapres. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah meminta Hakim Mahkamah Konstitusi nantinya memutuskan dengan berkeadilan dan kepastian hukum. Pasalnya, penetapan batas usia capres dan cawapres bukan ranah MK, melainkan ranah positif legislator yakni DPR atau Open Legal Policy. Ferry meminta semua pihak tidak mencoba mengintervensi dan menghormati keputusan MK. Kita berharap semua bahwa Mahkamah Konstitusi betul-betul menjadi guide of constitution, betul-betul memutuskan dengan seadil-adilnya, betul-betul memutuskan dengan berkepastian. Ini penting sekali. Yang kedua tentunya dalam konteks aspek materialnya, kita melihat bahwa yang memang menjadi bagian dari gugatan itu adalah bagian yang nanti diputuskan oleh lembaga yang membuat aturan atau yang membuat undang-undang, yaitu DPR dan juga pemerintah. Oleh karena itu, ya saya berharap bahwa ini adalah open legal policy. Jadi mahkamah tidak dalam konteks untuk memutuskan atau untuk mencoba membuat satu mekanisme aturan sehingga aturan itu diserahkan saja kepada pembuat undang-undang. Dan yang ketiga adalah tentunya bahwa ini untuk mencoba memberikan kepastian atas gonjang-ganjing yang memang sekarang terjadi, dan mudah-mudahan mahkamah nanti memutuskan dengan objektif, dengan seadil-adilnya, tanpa ada intervensi, tanpa adanya berbagai opini-opini publik yang memang memberikan satu aspek yang memang muncul untuk mewarnai konteks politik kita. Mencatut nama Partai Hanura untuk dukung Baca Pres selain Ganjar Pranowo, PLT Ketua Kemah Hanura Edi Saputra dilaporkan ke Polrestabes Bandung. Edi Saputra dilaporkan LBH DPP Partai Hanura karena diduga mencatut nama dan atribut Partai Hanura untuk mendukung Baca Pres selain Ganjar Pranowo. Selain itu, Edi Saputra tidak memiliki surat keputusan dari Ketua Umum Hanura Usman Sabta. Keberadaan Kemah Hanura juga tidak tercatat di dalam
ART Partai Hanura dan dianggap ilegal. Dalam laporannya, kuasa hukum Partai Hanura Rudi Immanuel Saragi melaporkan Edi Saputra terkait dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Tuntutannya mengenai pasal 310 ya, mengenai pencemaran nama baik ya kan, pastinya ditambah lagi Undang-Undang ITE ya dijuntukan. Dia kenapa dilaporkan, Pak? Ya, dilaporkan karena ya kan dia mengaku dirinya sebagai ketua PLT ketua ya DPN Gema Hanura. Ya, sedangkan ya dia tidak ada sama sekali SK yang diberikan oleh Partai Hanura yang dipimpin oleh Pak. Pemirsa, di tengah tingginya biaya kesehatan, tidak sedikit rumah sakit kini memberikan layanan kesehatan gratis. Sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur membagikan 1.000 kartu BPJS Ketenagakerjaan gratis agar mendapat fasilitas kesehatan gratis selama 1 tahun. Tingginya biaya kesehatan khususnya bagi masyarakat pekerja yang rentan terhadap kecelakaan dan penyakit membuat sejumlah kalangan harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat umum golongan pekerja lapangan. Rumah sakit Anwar Medika di Sidoarjo, Jawa Timur memberikan fasilitas kesehatan gratis melalui kartu BPJS Ketenagakerjaan. Kartu BPJS Ketenagakerjaan gratis diberikan kepada pedagang kaki lima dan masyarakat pekerja di sekitar rumah sakit. Dengan kartu BPJS Ketenagakerjaan itu, pedagang dan warga pekerja di sekitar rumah sakit bisa mendapat layanan kesehatan secara cuma-cuma selama setahun. Di lingkaran ini kita memberikan tambahan manfaat khususnya untuk para pekerja di sektor informal sebanyak 1.000. Harapannya ya tentunya kita di pelayanan kesehatan harapannya mereka semua tetap sehat, terjamin kesehatannya, keselamatannya, dan kita bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selain membagikan 1.000 kartu BPJS Ketenagakerjaan gratis kepada pedagang dan masyarakat, dalam program kegiatan bertajuk Perkuat Sinergi dalam Harmoni ini, pihak rumah sakit juga memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan rekanan rumah sakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan.